Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah. Bersama saya Wahyu Tri Rahmawati, alumni Sekolah Tablik BWM Jawa Tengah tahun 2024-2025 di Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada. Materi yang akan kami bawakan pada sore hari ini adalah kisah mimpi Tolhah bin Ubaidillah dan keutamaan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan agung yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Bulan yang memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Waktu di mana umat Islam dibukakan berjuta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana tidak boleh disia-siakan oleh semua orang beriman. Waktu di sini termasuk nikmat yang sangat besar terhadap seorang hamba, apalagi Allah memberinya kesempatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya sahabat, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, manusia yang paling baik adalah siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Sahabat Purnama Sidi yang dirahmati Allah, di sini kami akan membawakan juga suatu kisah dari Tolhah bin Ubaidillah. Suatu ketika Tolhah bermimpi tentang dua pemuda bertakwa dari Khudhu'ah yang bergantian masuk surga. Tolhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Tolhah ini juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan Allah masuk surga. Dalam sebuah kisah mimpi dari sahabat Rasulullah, Tolhah bin Ubaidillah sebelumnya 2 orang lelaki bertakwa dari suku Khudhu'ah yang ringan tangan membantu dengan harta maupun tenaga untuk dakwah Islam. Kami ulangi, dalam sebuah kisah mimpi dari sahabat Rasulullah, yaitu tadi yang bermimpi adalah Tolhah bin Ubaidillah. Nah, Tolhah Ubaidillah ini bermimpi sebelumnya ada 2 orang lelaki bertakwa dari suku Khudhu'ah yang ringan tangan membantu dengan harta maupun tenaga untuk dakwah Islam. Hingga suatu saat keduanya dengan gembira memenuhi panggilan jihad, berharap mati syahid dan dijamin masuk surga. Karena pada saat itu terjadi perang. Jadi pada saat kedua pemuda ini dipanggil oleh jihad, dipanggil perang, mereka berdua ini sangat senang karena mereka ingin mati syahid, seperti itu. Dalam perang tersebut, seorang meninggal syahid, sedangkan yang seorang lagi pulang membawa kemenangan gemilang. Jadi pada saat perang, yang 2 orang pemuda ini tadi, yang satu mati syahid, yang satu pulang selamat dengan membawa kemenangan. Nah, setahun kemudian pemuda yang pulang dengan membawa kemenangan ini tadi meninggal karena sakit. Suatu malam Tolhah bermimpi tentang keduanya. Saat itu Tolhah berada di depan pintu surga bersama kedua sahabat tersebut. Tiba-tiba dari dalam surga terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit dan mempersilahkan masuk surga. Jadi yang pertama masuk, yang dipanggil Allah masuk surga itu adalah
sahabat yang meninggal karena sakit. Setelah itu baru terdengar suara lagi memanggil sahabat yang mati syahid. Dan masuklah ia ke dalam surga. Nah, yang pertama masuk surga itu adalah yang meninggal karena sakit. Setelah itu baru yang mati syahid. Nah, lalu kembali terdengar suara dan berkata kepada Tolhah, "Kembalilah, karena belum waktumu masuk surga." Ada suara seperti itu terdengar di telinga Tolhah. Belum sampai dijawab oleh Tolhah, Tolhah terbangun dari mimpinya. Keesokan hari Tolhah menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Namun mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena syahid malah dipanggil terbelakang? Maksudnya tidak dipanggil terlebih dahulu masuk ke surga dibandingkan dengan orang yang meninggal karena sakit. Sepemahaman sahabat-sahabat Tolhah, kalau yang dipanggil masuk surga pertama kali itu adalah yang mati karena syahid, bukan mati karena sakit, seperti itu. Nah, sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini pun terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggil Tolhah untuk menceritakannya. Tolhah menceritakan apa yang menjadi mimpinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita mimpi Tolhah tersebut, Rasulullah membenarkannya, dan para sahabat pun heran, loh, kenapa kok Rasulullah malah membenarkannya? Mengapa temannya yang meninggal terakhir masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang meninggal karena mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, bukankah temanmu itu yang meninggal terakhir itu masih sempat hidup setahun sebelum kematiannya? Mereka menjawab, betul Rasulullah. Nah, Rasulullah bertanya kembali, dan bukankah ia masih mendapati Ramadan? Lalu ia berpuasa, melakukan sholat, melakukan ibadah, selama setahun itu melaksanakan, memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sahabat Purnama Sidi yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut menunjukkan betapa keutamaan bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya dapat mengalahkan keutamaan seorang yang mati syahid. Pahlawan ataupun orang-orang yang mati syahid dapat masuk ke surga belakangan. Maksudnya bisa didahulukan oleh orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu baru yang mati syahid. Oleh karena itu sahabat sekalian, marilah kita bersemangat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan penuh memahami keutamaan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa menjiwai dan merasakan nikmatnya menjalankan suatu amal kebajikan di bulan Ramadan ini. Apalagi pada bulan ini pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Sahabat Purnama Sidi yang dirahmati Allah, maksud dibukanya semua pintu surga adalah agar hambanya senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan dan amal solih selama bulan Ramadan. Misalnya membuat target setiap hari 3 juz per hari seumpamanya, atau 5 juz per hari umpamanya, Masya Allah. Dan sholat taraweh
sholat tahajud, sholat witir, zikir, doa, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Sekaligus ibadah yang kita lakukan itu dapat membuka atau dapat menjadi kunci pintu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sedangkan maksud dari ditutupnya pintu neraka itu adalah setan dibelenggu bukan berarti kita bebas melakukan kemaksiatan, tapi setiap muslim harus menjauhkan diri dari bisikan dan meninggalkan segala macam perbuatan yang dibisikkan kepada kita tadi. Yang membisikkan adalah setan. Nah, oleh karena itu kita harus jauh-jauh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu setan tidak mudah mengganggu kaum muslimin yang sedang berpuasa dan yang menyibukkan diri dengan amal ibadah yang senantiasa membersihkan jiwanya dan mengendalikan hawa nafsunya. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo dimanapun Anda berada, demikian tadi sedikit kajian atau sedikit sharing tentang Ramadan penuh hikmah, yang mana mudah-mudahan jika ada kebaikan di dalamnya dapat kita teladani, dan jika ada kesalahan yang kami perbuat, baik kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Al-biru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.